Pelaksanaan TWK atau tes wawasan kebangsaan yang merupakan salah satu syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN berujung pada penonaktifan 75 pegawai KPK sehingga hal ini menuai polemik belakangan ini. Terbaru bahkan KPK menonaktifkan 51 dari 75 pegawai KPK. Mereka masuk dalam daftar merah dan tidak bisa dibina kembali. Namun di sisi lain, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa hasil TWK ini tidak serta-merta menjadi dasar pemberhentian para pegawai KPK. Pertanyaannya, lantas apa yang kemudian menjadi dasar pegawai KPK ini tetap diberhentikan? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Pengalian status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Dari hasil pemetaan, ya, dari asesor, dihasilkan bahwa ada 24 pegawai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Sedangkan yang 51 orang warnanya dia bilang sudah merah, ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK. Saat ini saya akan menemui salah seorang pegawai KPK yang kabarnya ini masuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Kita akan coba temui. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Gina. Halo, Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Pak Koko. Siap, Koko. Jadi total sudah berapa lama di KPK? Saya masuk bulan Juli ya, tahun 2004 lah. Jadi mulai KPK belum ada apa-apanya, masih di kantor Juanda. Saya sempat dapat informasi bahkan juga sudah disebutkan di sejumlah media 2015 Bapak mendapatkan penghormatan dari Presiden Joko Widodo Satya Lencana Wirakarya, betul Pak? Betul, betul. Ini ada buktinya? Saya Ini Pak? Kebetulan ini ada, dan ada kepresnya juga ini. Kepresnya nomor 111 TK tahun 2015. Nah, kira-kira kepresnya itu bunyinya gini. Saya dianggap warga negara yang punya kontribusi besar ya, terhadap nusa dan bangsa. Di bidang pemberantasan korupsi. Di bidang pemberantasan korupsi khususnya saya dianggap berhasil membangun jaringan kerja nasional dan internasional. Oke, kemudian juga saya dapat informasi Bapak merupakan asesor kompetensi, betul Pak? Betul, betul, betul. Oke. Bahkan saya tuh pernah jadi gini, saya tuh pernah jadi ketua lembaga sertifikasi KPK. Jadi saya juga punya sertifikat nasional. Ini Sujanarko, ahli pembangun integritas. Dan ini 2018 juga saya mendapatkan kompetensi di bidang asesor kompetensi. Jadi saya itu tugasnya mengakses orang bagaimana kompetensinya. Dan yang terakhir saya juga mendapat sertifikat nasional nih sebagai penyuluh anti korupsi utama. Jadi ahlinya lah gitu. Oke, sebagai asesor kompetensi di tahun 2018 Anda juga kabarnya kemarin sempat mengikuti tes wawasan kebangsaan. Betul ya Pak ya? Betul. Dan informasinya Anda masuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Betul juga? Betul. Nah, ini dalam asesmennya seperti apa kemarin? Ya, yang pertama gini, saya kan seorang asesor, jadi paham betul. Ada beberapa anomali terkait dengan proses itu. Yang paling mendasar adalah proses assessment itu sebelum membuat pertanyaan, sebelum membangun argumen, itu harus dikomunikasikan dengan user. Sehingga penyelenggara itu tahu apa maunya user. Ini tidak pernah dilakukan. Tiba-tiba BKN itu berkirim surat langsung ke pegawai KPK untuk mereka buka link dan mendaftar sebagai peserta tes. Tanpa diketahui oleh Sekjen KPK. Tanpa diketahui oleh Biro SDM KPK. Akhirnya pegawai protes, setelah protes maka Kesekjenan KPK
Kepala Biro KPK itu berkomunikasi dengan BKN. Jadi memang dari awal ini banyak sekali anomali-anomali yang dilakukan. Kalau kita merujuk di Undang-Undang KPK yang baru juga tercantum ada tes wawasan kebangsaan atau Ya, tidak? tidak Atau ada. seperti apa? Jadi ini prosesnya memang ini seperti cheating ya, seperti kebohongan gitu oleh yang dilakukan oleh pimpinan. Karena gini, sebetulnya kan rencana pengalian pegawai KPK menjadi ASN itu dimulai dari tahun lalu. Banyak dilakukan diskusi baik internal maupun dengan pihak lain, baik itu BKN maupun dengan Menpan. Tetapi dalam proses-proses diskusi itu tidak pernah sedikit pun seluruh stakeholder itu menyampaikan ada persyaratan tes. Nah, itu kan stakeholder menyampaikan, tapi kalau di dalam undang-undang sendiri pernah Tidak ngecek ada, nggak, Pak? tidak ada. Tidak pernah ada tes wawasan kebangsaan Tidak itu? ada. Hanya jadi seluruh pegawai itu hanya menandatangani berita acara dalam bentuk materai bahwa dia taat terhadap Pancasila, taat terhadap Undang-Undang Dasar, dan ini di atas materai. Oh, dan itu tercantum juga di Undang-Undang Iya, KPK di Undang ASN tercantum. Itu yang sebetulnya persyaratan ASN itu sudah dipenuhi semua oleh pegawai. Oke, Pak, kita kembali ke tadi, Pak. Tadi Anda mengatakan sempat menjalani asesmen, begitu kan? Ketika wawancara, apa saja yang Anda alami, apa saja yang kemudian ditanyakan? Yang pertama, saya merasa aneh banget karena saya juga seorang pewawancara, seorang asesor. Biasanya pewawancara itu etikanya, wajibnya dia harus memperkenalkan diri. Ini saya tanya identitasnya nggak jelas, dia dari mana. Dan menurut pandangan saya kalau dari sisi kompetensi, dia bukan orang BKN. Dari mana keyakinan itu, Pak? Ya, saya kan orang asesor ya, tahu karakter pertanyaannya. Ini kebanyakan pandangan saya kemungkinan dia dari intelijen. Bagaimana kemudian keyakinan Anda mengatakan bahwa asesor ini adalah dari intelijen, bukan dari BKN? Ya, saya terus terang tahu itu setelah ada informasi valid bahwa ternyata yang mengetes KPK itu tidak hanya BKN, tapi ada BIN, ada BAIS, dan ada BNPT. Itu informasi dari mana, Pak? Itu informasi dari publik dan juga informasi dari internal yang beredar itu. Nah, yang aneh ini setelah ada kejadian-kejadian yang juga menjadi polemik di publik, ada bantahan dari 3 lembaga yang membuat saya juga semakin bingung. KPK menyatakan tidak tahu soalnya, Menpan menyatakan tidak tahu soalnya, dan BKN juga menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap soalnya. Apa saja sih, Pak, yang kemudian disampaikan atau dipertanyakan oleh asesor ketika itu? Ya, kalau ke saya sendiri nggak ada ya pertanyaan aneh-aneh. Kalau ada pun pasti saya hajar itu. Tapi kalau laporan dari bawahan Anda misalnya? Saya banyak punya testimoni, baik dari pegawai saya sendiri maupun pegawai di luar direktorat saya. Itu yang memang ada pertanyaan menurut saya yang sangat sensitif, terkait dengan privasi, terkait dengan hak untuk beragama, terkait dengan human right, semua ada di situ. Bahkan ada pegawai yang sampai stres karena dipaksa untuk memilih Al-Quran dan Pancasila. Ada pegawai yang dipaksa untuk melepas jilbab. Ada pegawai yang ditawarin untuk menjadi istri kedua, dan lain-lainnya. Oke, nah apakah menurut Anda pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh asesor itu memang merupakan bagian dalam proses seleksi ini? Ya, itu berlebihan lah, dan itu tidak patut menurut saya. Ini bagian dari intimidasi terhadap pegawai, dan itu melanggar HAM. Dari 75 daftar pegawai KPK yang tidak lolos ini, rata-rata atau mayoritas ini menjabat sebagai apa, Pak, pegawai KPK-nya? Mayoritas penyelidik dan penyidik. Bahkan saya tahu ada 7 penyidik senior, Kasatgasnya semua hilang. Nah, kok mungkin bisa diceritakan, Pak, 7 Kasatgas ini punya peran apa dan tugasnya seperti apa, tugas dan kewenangannya? Ya, OTT biasanya oleh Kasatgas ya, terus case building oleh Kasatgas, bahkan yang presentasi ke pimpinan untuk itu menjadi bisa dituntut ditersangkakan juga Kasatgas. Jadi Kasatgas itu peranannya sangat penting gitu. Jadi mereka independen dan mereka bisa case building gitu. Nah, kebetulan Kasatgas yang disingkirkan itu yang Kasatgas yang benar-benar sedang menangani kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat. Oke, bisa dicontohkan, Pak, apa aja kasusnya? Kasusnya Bansos, kasusnya Semasiku, kasusnya Benur, kasusnya Samintan, kasusnya pajak, dan lain-lain. Pada akhirnya, Anda sendiri juga sudah mengatakan dinyatakan tidak lolos dalam seleksi. Kenapa menurut Anda?
Ya kalau saya pribadi ya, saya itu pernah ikut tes deputi dan lolos, pernah ikut capim sampai ke DPR. Saya punya keyakinan kalau proses ini transparan dan dibuka dokumennya, saya yakin saya akan lolos. Jadi saya kayaknya merasa punya keyakinan, saya tidak diloloskan sebelum proses itu dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sujanarko atas waktunya dan kita akan temukan fakta berikutnya.